Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ketiga. Saya akan membaca pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Ada berapa pribadi dalam kealahan itu? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita hidup pada zaman keterbukaan informasi, sehingga apa yang kita anggap benar seringkali itu ditentukan oleh perasaan, opini, atau apa yang sedang populer. Sehingga tidak asing di telinga kita ketika kita mendengarkan diksi ini. Menurut keyakinan saya, namun iman Kristen mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kebenaran itu tidak kita ciptakan sendiri. Kebenaran itu adalah Allah yang menyatakannya. Begitu juga terkait Allah menyatakan dirinya kepada kita. Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan hidup. Kebenaran bukan diciptakan melalui apa yang kita dengar dari luar sana, tetapi bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Allah yang esa ini ada sebagai 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda, namun satu dalam hakikat dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Mereka tidak pernah bertentangan, melainkan bekerja dalam kesatuan yang sempurna. Ayat yang kita baca di atas menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran dan memuliakan Kristus. Dan Kristus menyatakan apa yang berasal dari Bapa. John Calvin pernah berkata begini, kita tidak akan pernah memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah kecuali Dia terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Kebenaran ini sangat penting di tengah dunia yang penuh dengan banjirnya informasi instan, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak memimpin kita mengikuti perasaan atau selera pribadi, tetapi menuntun kita pada kebenaran Allah yang teguh dan yang dapat dipercaya. Hanya Allah Tritunggal yang sepenuhnya sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari manusia. Sejak kekekalan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam kasih yang sempurna. Karena itu, ketika Allah mengasihi kita, kasih itu bukan sementara atau rapuh, melainkan kokoh dan kekal. Implikasinya bagi hidup dan pelayanan kita pada hari ini melalui kebenaran ini adalah ketika kita hidup di tengah dunia yang serba menuntut pembuktian diri, kita diingatkan bahwa keselamatan dan identitas kita tidak bergantung pada perasaan, tidak bergantung pada performa atau pengakuan orang lain. Di dalam Kristus kita sudah diterima dan dibenarkan. Karena itu kita melayani bukan untuk mencari nilai di hadapan Allah, melainkan sebagai respon syukur atas anugerah-Nya. Kepastian ini memberikan kita ketenangan dan keberanian untuk hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian, karena kita sudah aman, kita tidak perlu lagi mengikuti arus dunia atau bahkan menciptakan kebenaran versi kita sendiri. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk viral. Taat, bukan sekedar relevan. Dalam keseharian kita belajar untuk membiarkan firman Tuhan membentuk cara berpikir kita, membentuk cara kita bersikap, bahkan membentuk cara kita dalam melayani. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyatakan kebenaran dengan kasih, kerendahan hati, dan dengan integritas.
Dan yang terakhir, dalam keadaan dunia yang tidak pasti ini Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita tidak bertumpu kepada keadaan yang membaik, melainkan pada Allah Tritunggal yang setia menyelesaikan karyanya. Apa yang Allah mulai, Ia akan menggenapinya. Pengharapan ini menolong kita untuk tetap setia di hari ini, meskipun hasil belum kita lihat. Kita melayani dengan mata tertuju ke depan, yakin bahwa kebenaran Allah tidak akan pernah gagal, dan hidup kita bermakna di dalam setiap rencananya. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, kebenaran telah dinyatakan kepada kita bahwa kita sudah aman di dalam Kristus. Namun mari kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah hati kita masih lebih mengikuti perasaan dan opini kita sendiri daripada tunduk kepada firman Tuhan? Untuk itu saya ajak kita semua mari masuk di dalam doa pertobatan. Sebab seringkali ada bagian-bagian dalam hati kita yang masih mengikuti perasaan dan opini kita sendiri daripada kita tunduk kepada firman Tuhan. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami datang, kami mengakui bahwa seringkali hati kami lebih dipimpin oleh perasaan, opini, dan suara diri kami sendiri daripada firman-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami menawar kebenaran-Mu demi kenyamanan, demi penerimaan, atau demi menerima rasa aman yang semu Tuhan. Terima kasih karena di dalam Kristus kami sudah aman dan diterima oleh anugerah-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam perjalanan iman kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap kami Tuhan. Pimpin kami untuk kami bisa hidup tunduk, setia, dan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bentuk hati kami agar kami terus semakin selaras dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.